Dalam dunia teknologi dan keuangan yang terus berkembang, berita tentang kerjasama besar dapat menciptakan gelombang kegembiraan dan rasa ingin tahu. Baru-baru ini, PayPal dan Ripple mengumumkan kerjasama yang berpotensi merevolusi cara pembayaran di proses. Laporan ini mengupas secara detail kerjasama ini, mengeksplorasi teknologi yang mendasarinya, implikasinya, dan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Kerjasama PayPal dengan Ripple berpusat pada integrasi protokol Interledger, ILP, milik Ripple untuk memfasilitasi pembayaran. Integrasi ini bertujuan untuk menyederhanakan dan meningkatkan efisiensi proses pembayaran antar jaringan blockchain yang berbeda. Memahami ILP adalah kunci untuk memahami pentingnya kerjasama ini. ILP, atau Interledger Protocol, adalah teknologi transformasional yang dirancang untuk memungkinkan interoperabilitas antara berbagai jaringan blockchain. Sederhananya, ILP berfungsi sebagai jembatan yang memungkinkan berbagai blockchain untuk berkomunikasi dan mentransfer nilai secara mulus. Ini sangat penting karena sebagian besar blockchain beroperasi secara terpisah, tidak dapat berinteraksi langsung satu sama lain. Bayangkan dua blockchain terpisah, XRP Ledger, XRPL, dan jaringan Bitcoin. Secara tradisional, kedua jaringan ini tidak dapat mentransfer informasi atau nilai secara langsung satu sama lain. ILP memecahkan masalah ini dengan bertindak sebagai perantara, mengonversi bahasa satu blockchain ke bahasa lain dan memungkinkan token untuk ditransfer di antara mereka. Misalnya, ILP memungkinkan token XRP untuk ditransfer ke jaringan Bitcoin dan sebaliknya, memfasilitasi interoperabilitas. Proses ini dikenal sebagai interoperabilitas, sebuah konsep kunci dalam teknologi blockchain modern. Integrasi PayPal dengan ILP melibatkan penggunaan Payment Request API. API, atau Application Programming Interface, memungkinkan berbagai sistem perangkat lunak untuk berkomunikasi. Dalam konteks ini, Payment Request API memungkinkan satu sistem untuk meminta pembayaran dari sistem lain. Bayangkan Anda berada di restoran, dan Anda memesan makanan melalui pelayan. Pelayan tersebut mengomunikasikan pesanan Anda ke dapur, dan akhirnya, makanan tersebut diantarkan ke meja Anda. Demikian pula, Payment Request API memungkinkan permintaan pembayaran dikirim dari satu sistem, pelanggan, ke sistem lain, pemroses pembayaran, memfasilitasi transaksi. Salah satu fitur paling menarik dari ILP adalah sifat agnostiknya terhadap mata uang. Ini berarti ILP dapat bekerja dengan mata uang apapun, bukan hanya mata uang kripto. Baik itu Bitcoin, Ethereum, USD, Euro, atau Pound Inggris, ILP dapat memfasilitasi transaksi di berbagai bentuk mata uang ini. Namun, dalam konteks kerjasama PayPal-Ripple, PayPal kemungkinan akan lebih memilih satu set mata uang tertentu untuk melayani mayoritas audiensnya dengan efisien. Sementara XRP akan memainkan peran penting, mata uang lainnya juga akan diintegrasikan untuk memastikan kegunaan dan adopsi yang luas. Motivasi PayPal untuk kerjasama ini adalah untuk mengurangi beberapa poin rasa sakit dalam proses transaksinya saat ini. Poin-poin rasa sakit ini meliputi 1. Biaya transaksi. Biaya tinggi yang terkait dengan metode pembayaran tradisional. 2. Kecepatan transaksi. Kecepatan transaksi yang lambat yang dapat mengganggu pengalaman pengguna. 3. Keandalan. Memastikan transaksi diproses dengan andal tanpa gagal. Di antara berbagai mata uang kripto, XRP menonjol karena biayanya yang rendah, kecepatannya yang tinggi, dan keandalannya, menjadikannya pilihan ideal bagi PayPal untuk mengatasi poin-poin rasa sakit ini. Namun, strategi PayPal juga melibatkan penggabungan Bitcoin dan Ethereum karena kehadiran pasar mereka yang signifikan, memastikan pendekatan yang komprehensif. Kerjasama antara PayPal dan Ripple bukan hanya tentang keuntungan langsung tetapi juga tentang posisi strategis jangka panjang. Seiring ILP berkembang dan membuktikan efisiensinya, PayPal kemungkinan akan semakin bergantung pada XRP untuk transaksinya. Namun, transisi ini akan memakan waktu, dan kita bisa mengharapkan perkembangan signifikan sekitar tahun 2027 hingga 2030. Garis waktu ini sejalan dengan peluncuran yang diharapkan dari mata uang digital bank sentral, atau CBDC dan adopsi lebih luas mata uang kripto oleh perusahaan besar. Pada saat itu, PayPal mungkin sepenuhnya memanfaatkan kemampuan XRP, menjadikannya mata uang pilihan untuk transaksinya karena teknologi yang unggul. Meskipun kerjasama ini merupakan langkah strategis bagi PayPal, kerjasama ini juga memiliki implikasi yang lebih luas bagi pasar mata uang kripto dan konsumen. 1. Kepercayaan dan adopsi pasar. Kerjasama profil tinggi semacam ini dapat meningkatkan kepercayaan dan adopsi mata uang kripto, khususnya XRP. 2. Inovasi dan kompetisi. Raksasa teknologi lainnya mungkin mengikuti jejak ini, mencari kerjasama untuk meningkatkan sistem pembayaran mereka, mendorong inovasi lebih lanjut. 3. Manfaat konsumen. Transaksi yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih andal dapat secara signifikan meningkatkan pengalaman konsumen,
mendorong loyalitas dan kepuasan. Meskipun berita ini sangat menggembirakan, penting untuk mengelola ekspektasi. Integrasi ILP dan XRP ke dalam ekosistem Apple akan menjadi proses bertahap. Konsumen dan investor harus fokus pada manfaat jangka panjang daripada keuntungan langsung. Selain itu, meskipun XRP memainkan peran penting, itu bukan satu-satunya fokus. Strategi Apple melibatkan pendekatan yang terdiversifikasi, memastikan kompatibilitas dan kegunaan yang luas di berbagai mata uang dan jaringan blockchain. Kerjasama antara Apple dan Ripple menandai tonggak penting dalam perjalanan menuju sistem pembayaran yang interoperable dan efisien. Dengan memanfaatkan ILP, Apple bertujuan untuk mengatasi tantangan utama transaksi, membuka jalan bagi ekosistem keuangan yang lebih lancar dan inklusif. Meskipun dampak penuh dari kerjasama ini akan terungkap dalam beberapa tahun mendatang, ini menetapkan tahap untuk masa depan di mana teknologi blockchain dan keuangan tradisional bersatu, menawarkan manfaat yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi konsumen dan bisnis. Saat kita bergerak menuju masa depan ini, penting untuk tetap terinformasi dan fokus, memahami bahwa kemajuan teknologi semacam ini adalah bagian dari evolusi yang lebih luas dalam cara kita melakukan transaksi dan berinteraksi dengan sistem keuangan. Jadi seperti itu update kali ini, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.